Dulu mitosnya katanya rematik adalah penyakit orang tua, ya gitu ya. Ternyata sebenarnya tidak, bahwa penyakit rematik itu ekstrimnya bisa diderita dari baru lahir sampai sangat tua mendekati usia, di akhir usia gitu ya. Proses peradangan disertai dengan pembengkakan, kekakuan di jaringan-jaringan lunaknya itu akan semakin terasa ketika didiamkan lama. Ketika kita tidur kan kita nggak bergerak, Dokter Abi ya. Nah, bangun tidur kita mau menggerakkan jadi semuanya terasa kaku. Dan itu perlu waktu untuk kemudian bisa berkurang. Tapi itu justru jadi tanda untuk kita, apalagi keluhan itu berulang. Pernah nih sekali hilang dalam 1 hari, 2 hari, kemudian kok muncul lagi. Tolong tidak diabaikan dan itu mendapatkan perhatian untuk didiagnosis dan dilakukan terapi. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM, tempat kita membahas berbagai masalah kesehatan dan solusinya bersama saya, Dr. Abi Rianti. Sobat Sehat, apakah pernah mengalami nyeri sendi, tangan terasa kaku, rasa tidak nyaman, kaku di pagi hari pada lutut, pergelangan tangan, sendi-sendi tangan? Pada topik kita hari ini, kita akan membahas hal penting mengenai apakah Anda nyeri sendi dan bagaimana mewaspadai penyakit rematik autoimun. Di samping saya sudah ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Halo Dr. Rudi, apa kabar dok? Halo, baik, alhamdulillah sehat Dokter Abi. Terima kasih sudah hadir di podcast RSCM dok pada hari ini untuk berbagi ilmu yang bermanfaat ya dok bagi Sobat Sehat RSCM. Sebelum kita lanjut lebih jauh nih dok membahas tentang artritis autoimun, saya ingin tahu dulu nih dok, mungkin Sobat Sehat juga ingin tahu apakah yang dimaksud dengan penyakit rematik autoimun itu sendiri dok? Ada 2, rematik dan autoimun. Mungkin kita bahas dulu rematiknya ya. Jadi penyakit rematik itu adalah penyakit yang melibatkan atau menyerang jaringan ikat. Ya, jaringan ikat itu cukup banyak sih di bagian tubuh kita, tapi yang paling sering itu kan melibatkan struktur di sekitar sendi ya. Bisa sendinya, tulang rawanya, ototnya, tendonnya, ligamennya, dan mungkin beberapa jaringan sekitarnya termasuk pembuluh darah. Itu penyakit rematik. Nah, penyakit rematik itu penyebabnya banyak, dok. Ada yang karena infeksi misalnya, kena kuman, kena virus. Ada yang karena metabolik, misalnya karena gangguan asam urat misalnya. Tapi ada juga yang tadi sempat disebut sama Dokter Abi, yaitu autoimun. Jadi penyakit rematik sebabnya banyak, tapi ada satu yang cukup banyak juga kejadiannya, yaitu penyakit rematik karena autoimun. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering juga ya dok sama pasien-pasien. Apakah semua nyeri sendi itu penyakit rematik dok? Sebenarnya kalau dari definisi tadi, semua yang melibatkan jaringan ikat ya, termasuk sendi, itu tentu penyakit rematik sebenarnya. Meskipun biasanya kalau kita, kebetulan saya sama Dokter Abi sama-sama mendalami penyakit rematik, kita disebut sebagai reumatolog. Biasanya kita menangani penyakit-penyakit yang bukan karena trauma langsung. Misalnya cedera karena betul-betul kecelakaan ya, benturan, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya, kita nggak menangani itu. Tapi cedera-cedera yang lain, termasuk penyakit-penyakit yang melibatkan sendi, itu termasuk penyakit rematik. Kira-kira begitu. Jadi ya kira-kira tadi bahwa nyeri sendi bisa bagian dari penyakit rematik itu ya? Sebagian besar penyakit rematik itu keluhan utamanya adalah nyeri sendi. Gitu, kira-kira. Nah, selanjutnya tadi kita bahas tentang istilah kedua, autoimun gitu ya dok. Kenapa sih sistem imun itu bisa menyerang sendi kita gitu dok? Oke, baik. Jadi sistem imun itu diciptakan oleh Tuhan sebagai barrier atau pertahanan tubuh kita ketika mendapatkan serangan dari luar terutama ya. Misalnya masuk kuman, masuk virus, maka sistem imun kita itu menjadi tentara-tentara kita yang mempertahankan tubuh kita agar tidak jatuh sakit gitu ya. Nah, kalau autoimun berarti kegagalan dari sistem imun kita untuk bekerja sesuai SOP-nya. Nah, SOP-nya itu salah tuh. Dia malah justru tidak mengenali bagian tubuh kita sendiri, malah
dilakukan penyerangan, dilakukan merusak ya ke organ kita. Sebenarnya semua organ bisa kena, Dokter Abi. Tapi memang yang disebut rematik autoimun terutama memang autoimun yang menyerang ke sendi dan struktur jaringan ikat tadi, gitu kira-kira. Oke, tadi kita sudah membahas istilah rematik, kita membahas istilah autoimun. Kalau di praktik klinis sehari-hari ya Dok, mungkin Sobat Sehat ingin bertanya, penyakit rematik autoimun apa sih Dok yang paling sering ditemukan? Iya, mungkin agak berkaca sedikit sama pelayanan kita di RSCM ya Dokter Abi ya. Penyakit autoimun rematik yang paling sering kita hadapi yaitu salah satunya rheumatoid arthritis ya. Kemudian lupus juga cukup banyak. Jangan lupa ada skleroderma, ada spondyloartritis. Ini penyakit-penyakit yang relatif cukup banyak ya kita hadapi. Meskipun sebenarnya di populasi tidak terlalu banyak, Dokter Abi, tapi kita di center pendidikan dan di center pelayanan kita di RSCM, kasus-kasus tadi cukup sering kita temui. Ya, apalagi mengingat kita sebagai pusat rujukan nasional ya Dok ya. Betul, ya. Banyak sekali rujukan. Kalau terkait dengan penyakit-penyakit tadi ya Dok, apa saja biasanya gejala awal yang dialami oleh pasien ya Dok? Mungkin Sobat Sehat RSCM juga ingin tahu gitu ya. Gejala awalnya seperti ini loh, sehingga mereka juga bisa antisipasi mungkin Dok, kelainan dengan penyakit rematik autoimun ini. Oke, baik Dokter Abi. Memang menjadi tantangan ya bagi kami yang berkecimpung di bidang reumatologi itu ketika menangani kasus dengan keluhan utama tadi yang paling sering adalah nyeri sendi, gitu ya. Pertama, karena nyeri sendi itu tidak selalu karena autoimun. Nyeri sendi bisa karena asam urat, nyeri sendi bisa juga karena cedera, nyeri sendi juga bisa karena infeksi, karena kuman, karena virus, dan ada juga yang karena autoimun. Yang kedua, kalau pun kita curiga ini karena autoimun, PR kita masih banyak nih. Kita membedakan ini nyeri sendi karena RA, nyeri sendi karena SLE, ana lupus, karena spondyloarthritis. Nah, itu memang punya gejala-gejala yang berbeda-beda. Tapi secara umum yang disebut sebagai artritis yang kita curigai ke arah penyakit autoimun tentu radang sendi atau artritis yang memang khas. Misalnya ada tanda merah, bengkak, kemudian memang ada nyeri, apalagi kalau itu sampai sepanjang hari, terutama kalau pagi hari menjadi kaku, itu adalah tanda-tanda radang yang kita harus curiga, salah satunya karena autoimun. Gitu ya. Nah, tadi kita sempat membahas tuh Dok, tanda-tanda yang ke arah autoimun gitu ya. Tapi bagaimana membedakan antara ini nyeri sendi yang biasa dan nyeri sendi yang autoimun? Mungkin kalau kita lihat data ya Dok, nyeri sendi itu kan keluhan yang cukup sering ya Dok dikeluhkan oleh sebagian besar pasien, baik itu di RSCM maupun bahkan dokter-dokter umum pun sendiri sering mendapatkan pasien yang datang dengan keluhan nyeri sendi. Apa sih perbedaan nyeri sendi yang biasa dan yang harus kita waspadai sebagai autoimun ini Dok? Istilah biasa ini agak rancu nih. Mungkin keluhan seperti nyeri sendi tapi dirasakan atau disebabkan oleh kondisi yang masih ringan ya Dokter Abi. Misalnya ya kita lagi beres-beres pindahan rumah katakan ya, angkat-angkat itu kan juga bisa nyeri ya di sendinya atau di ototnya. Mungkin itu yang kita anggap sebagai ringan ya. Karena biasanya kalau yang kondisi begitu itu kan tidak akan bikin merah, tidak akan bikin bengkak, dan kemudian perbaikannya itu cepat terjadi gitu ya. Mungkin kita bisa memberikan obat painkiller yang sederhana pun biasanya akan membaik gitu ya. Tapi kalau misalnya nyeri sendinya tadi dengan tanda-tanda yang klasik tadi ya, merah, bengkak, gangguan fungsi, hangat bahkan gitu ya, dan itu berlangsung lama gitu ya, tolong harus hati-hati karena kalau tidak yang kita takutkan ke depan bukan hanya soal nyerinya, bengkaknya, merahnya, tapi kalau terus-menerus akan mengalami kerusakan sendinya, dan itu kalau kronik ya, itu bisa menyebabkan kecacatan nanti. Dan terutama tanpa faktor pemicu yang jelas ya Dok ya? Oh iya, misalnya kalau jelas memang tadi ngangkat-ngangkat ya, atau kebentur, jelas jatuh, nah itu biasanya lebih mudah gitu kita ngatasinya ya. Tapi kalau enggak, kok tiba-tiba muncul ya, mungkin kita harus sangat curiga penyebabnya dari dalam tubuh sendiri, gitu ya, salah satunya autoimun tadi. Nah, kalau tadi dokter sempat membahas tentang kaku pagi hari sebenarnya ya Dok, mungkin Sobat Sehat juga bertanya kenapa sih kaku yang ditanya tuh pagi hari Dok? Kira-kira mengapa suka pasien yang dengan autoimun ini suka merasa seringkali datang dengan keluhan kaku pagi hari? Ya, paling tidak ada dua hal yang menyebabkan ada keluhan kaku pagi hari. Yang pertama,
secara siklus sirkadian, siklus peradangan itu memang paling hebat produksi sel radang di dalam tubuh kita itu ketika malam sama pagi hari. Sehingga keluhan itu akan jauh lebih hebat ketika kita tidur, bahkan sampai kadang-kadang ada keluhan yang kebangun saking nyerinya di malam hari. Plus kalau pagi hari juga masih tersisa tuh proses peradangannya. Yang kedua, proses peradangan disertai dengan pembengkakan, kekakuan di jaringan-jaringan lunaknya itu akan semakin terasa ketika didiamkan lama. Ketika kita tidur kan kita nggak bergerak, Dokter Abi ya. Nah, bangun tidur kita mau menggerakkan jadi semuanya terasa kaku. Dan itu perlu waktu untuk kemudian bisa berkurang. Tapi itu justru jadi tanda untuk kita bahwa oh ini proses radang memang. Karena begitu nanti digerak-gerakkan mungkin setengah jam, 1 jam, atau paling lama 2 jam, keluhannya mulai berkurang. Meskipun kadang-kadang nggak hilang 100% gitu ya. Jadi malah yang jadi highlight begitu digerakkan lebih baik ya dok? Lebih baik. Compare sama radang yang terjadi karena trauma misalnya. Ya, karena jatuh gitu misalnya, biasanya itu akan lebih nyeri kalau dia bergerak gitu ya. Dia nggak begitu kerasa ketika diistirahatkan. Betul. Nah, mungkin dokter bisa membantu nih Sobat Sehat, kapan sih kiranya mereka harus ke dokter gitu ya dok ya, ketika sudah muncul gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan? Ya, mungkin kalau saya menyarankan sebaiknya ketika keluar tanda-tanda yang tadi saya sebutkan klasik peradangan, apapun itu gitu ya, baik itu jelas merah, bengkak, sampai gangguan fungsi gitu, harus segera ke dokter. Karena kita perlu pastikan penyebab dari proses radang sendinya itu karena apa gitu kan. Apalagi keluhan itu berulang. Pernah nih sekali, hilang dalam 1 hari, 2 hari, kemudian kok muncul lagi. Tolong tidak diabaikan dan itu mendapatkan perhatian untuk didiagnosis dan dilakukan terapi. Atau berkepanjangan Dokter Abi. Biasanya kalau kita di penyakit rematik itu kita sangat aware kalau misalnya sampai lebih dari 6 minggu sudah coba beberapa obat gitu ya, dan tidak membaik atau pernah membaik tapi kemudian muncul lagi dan memberat lagi, kita harus sangat curiga. Sekali lagi bukan hanya soal nyerinya, tapi kita khawatir kerusakan sendinya nanti yang terjadi dan mestinya bisa dicegah. Lebih khawatir jangka panjangnya ya. Efek jangka panjang. Nah, tadi kita udah membahas tentang gejalanya, bagaimana mengantisipasinya. Nah, mungkin pertanyaannya lebih spesifik lagi dok. Kira-kira siapa sih dok yang lebih rentan terkena penyakit rematik autoimun ini? Baik. Dulu mitosnya katanya rematik adalah penyakit orang tua, ya gitu ya. Ternyata sebenarnya tidak. Bahwa penyakit rematik itu ekstrimnya bisa diderita dari baru lahir sampai sangat tua mendekati usia, di akhir usia gitu ya. Jadi kita punya banyak spektrum penyakit. Kalau di anak-anak misalnya ada juvenile idiopathic arthritis, SLE lupus juga bisa kena pada anak-anak. Ada juga peradangan pembuluh darah namanya vaskulitis. Ada gangguan pada kepadatan tulang namanya osteogenesis imperfecta. Itu justru pada anak-anak gitu ya. Nanti di usia dewasa muda lupus, agak lebih tua nanti yang lebih banyak rheumatoid arthritis, semakin tua osteoporosis dan sebagainya. Jadi penyakit rematik itu bisa muncul pada semua kelompok umur. Dan kalau muncul tadi itu yang saya katakan, jangan diabaikan. Di semua kelompok umur semuanya mempunyai bahaya masing-masing. Bisa terkena gitu ya dok ya? Bisa terkena gitu ya. Jadi harus segera datang ke dokter untuk dievaluasi gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi kita berbicara rematik secara umum dok, ada yang autoimun, ada yang non autoimun. Mungkin kita akan lebih menspesifikkan misalnya yang terkait autoimun ya dok ya. Kalau kita berbicara tentang rematik autoimun ini, apakah sebenarnya penyakit ini diturunkan dok? Karena Sobat Sehat nih pasti banyak yang bertanya ya dok. Kalau apakah kenapa, saya juga sering mendapat pasien gitu dok bertanya misalnya, dok kenapa sih saya kena autoimun gitu. Kira-kira apakah ada faktor yang memang menjadi faktor utama terjadinya penyakit rematik autoimun ini atau bagaimana menurut dokter? Ya, baik. Ini memahaminya berbeda kalau kita berhadapan dengan kasus infeksi ya dokter Abia. Meskipun itu interaksi juga. Orang infeksi misalnya tipes, itu kan karena kuman tipesnya masuk ke tubuh kita. Nah, itu juga terpengaruh daya tahan tubuh kita bagus apa enggak. Kalau lagi jelek kita akan jatuh sakit. Kalau bagus mungkin kita enggak jatuh sakit. Tapi kalau untuk penyakit autoimun lebih
kompleks dan kita nggak pernah tahu mana yang paling dominan. Kita hanya tahu bahwa ada interaksi berbagai faktor. Satu faktor genetik, ini kuat juga memang. Jadi pasien-pasien autoimun itu sebenarnya memang mempunyai variabel gen atau faktor genetik yang sudah ada dari dulu, gitu ya. Kita nyebutnya di dalam di dunia kedokteran disebut sebagai individu yang susceptible, jadi rentan untuk kena autoimun. Tapi kalau nggak kena variabel yang lain, dia bisa nggak jadi sakit. Variabel yang lain apa? Misalnya faktor lingkungan. Ada banyak penelitian pasien-pasien autoimun itu begitu kena asap rokok secara intens, variabel bakat tadi jadi muncul gitu ya. Jadi kita nggak tahu persis penyebabnya apa, tapi interaksi berbagai faktor tadi yang menyebabkan kita jatuh pada kondisi autoimmune disease. Pertanyaan berikutnya yang apakah bisa menurun? Sebenarnya yang bisa menurun bukan penyakitnya, yang bisa kemudian menurun itu adalah faktor genetiknya. Tapi ingat faktor genetik tidak selalu identik dengan pasti sakit. Ada faktor lingkungan tadi yang juga sangat berpengaruh. Paparan zat kimia, pola makan dan sebagainya. Mungkin istilahnya kayak bakat yang diturunkan tapi belum tentu keluar jadi penyakit gitu ya dok ya. Iya. Oke, nah mungkin sobat sehat juga ingin bertanya nih. Jadi bagaimana nih dok mendiagnosis penyakit rematik autoimun ini? Kalau kita berbicara non autoimun, kita banyak faktor gitu yang harus kita gali ya dok. Usia, mungkin faktor risiko adanya cedera atau tidak sebelumnya. Tapi kan kalau autoimun tadi kita sepakat bahwa tidak ada faktor pencetus yang jelas gitu ya dok ya. Betul. Bagaimana kemudian sobat sehat RSCM ini mengetahui proses langkah-langkah diagnosis sebelum akhirnya ditentukan atau ditegakkan penyakit rematik autoimun dok? Tadi sedikit Dokter Abi, kalau dikatakan tidak ada faktor pencetus, mungkin ada ya tadi ya. Misalnya ada beberapa penelitian menyebutkan tadi, misalnya asap rokok tadi faktor pencetus. Atau infeksi, ada infeksi virus tertentu yang tadinya bakatnya itu terpendam gitu ya, begitu infeksi virus langsung muncul reaksi autoimun. Sel-sel imunnya jadi salah mengenali tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, justru karena kita nggak tahu persis kapan kita berhadapan dengan faktor pencetus itu, dan jangan lupa problem yang kedua, penyakit autoimun itu tidak ada satu-satunya pemeriksaan yang bisa memastikan Anda autoimun ini. Gitu. Ya, jadi nggak ada sama sekali. Misalnya ya, mungkin kalau kita sering dengar misalnya pada lupus itu ada pemeriksaan namanya ANA, anti-nuclear antibody. Tapi jangan salah bahwa orang dengan ANA yang positif tidak bisa dikatakan, ini lupus nih. Nah, jadi pada autoimun itu kita biasa menegakkan diagnosis itu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data, baik itu dari wawancara, dari anamnesis, atau dari pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Nah, kalau ada poin-poin yang kita kumpulkan, ternyata memenuhi kriteria gitu, itu akan memudahkan kita menegakkan diagnosis. Tapi sekali lagi tidak ada satu-satunya pemeriksaan yang bisa memastikan, ini autoimun tertentu gitu ya. Masalahnya itu, jadi harus datang ke dokter. Tapi entry point-nya tadi mungkin penting Dokter Abi. Sebagian besar sekali lagi itu nyeri sendi ya pada rematik autoimun. Jadi kalau ada nyeri sendi apalagi yang perjalanannya panjang, itu harus menjadi entry point untuk segera datang ke dokter, dilakukan evaluasi untuk menentukan ini autoimun atau tidak. Kalau autoimun jenis yang mana? Karena itu akan menentukan pengobatannya. Dan jangan dibalik ya dok, jangan dari labnya dulu ya dok ya. Betul. Jangan sampai pasien-pasien ini memeriksakan ANA dulu misalnya, lalu kemudian datang ke dokter untuk menanyakan apakah ini autoimun atau tidak ya dok ya. Ya, itu sering kejadian. Iya, betul dok. Karena sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan ANA itu bisa positif. Salah satu autoantibody tadi ya. Orang infeksi pun ANA-nya juga bisa naik gitu. Sehingga tidak boleh, benar Dokter Abi, dibalik. Nggak ada kecurigaan yang signifikan tapi kita periksa lab. Ya, sebaiknya konsultasi dulu. Apakah ini kecurigaannya autoimun, baru kita tentukan pemeriksaannya nanti yang mana yang pas gitu ya dengan kecurigaan kita. Ya, itu tadi terkait dengan diagnosis dok. Pertanyaan yang selalu sering ditanyakan oleh pasien kemudian menanyakan adalah apakah penyakit ini bisa disembuhkan sebenarnya? Pertanyaan klasik ya. Pertanyaan klasik. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan, dan kalaupun tidak, lalu tujuan terapinya apa nih dok? Sebenarnya jawabannya itu ketika saya sampaikan seringkali pasien tuh kaget gitu ya. Tapi harus disampaikan agar tidak over expectation gitu ya, berharapnya berlebihan.
Autoimun itu kan kegagalan fungsi imun ya, kekebalan tubuh yang kita kemudian nggak bisa hilangkan sama sekali, beda sama kayak orang infeksi. Ya. Kita bunuh kumannya, masalah selesai. Bahkan kanker kalau misalnya belum menyebar, kita angkat kankernya, selesai. Ya. Autoimun itu tidak ada istilah cure atau sembuh gitu ya. Sehingga tadi pertanyaan berikutnya, loh terus ngapain kita obatin gitu ya. Tujuan kita adalah untuk mengontrol penyakitnya. Agar sistem imun tadi tidak mengalami kegagalan dalam fungsinya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan di organ-organ yang terlibat pada autoimun itu. Sebenarnya sih ini bukan hal yang aneh ya. Kita banyak sekali penyakit di kedokteran yang targetnya itu bukan sembuh. Betul. Seperti orang dengan diabetes mellitus, tujuannya bukan menyembuhkan diabetes, tapi mengontrol kadar gulanya sehingga tidak menimbulkan banyak komplikasi. Ini sama, autoimun juga begitu, tidak menyembuhkan penyakitnya, tapi pada umumnya mengontrol sistem imun ini agar tidak menimbulkan kerusakan pada berbagai bagian tubuh kita gitu. Itu tujuannya. Jadi targetnya sebenarnya bukan penyakit itu hilang ya, karena sebenarnya kan yang bermasalah itu di dalam tubuh pasien ya, Dok, bisa dihilangkan. Jadi mungkin kita sebutnya sebagai remisi atau aktivitas terkontrol saja, dan kita tidak menjanjikan untuk sembuh ya, Dok ya. Iya. Oke, itu kira-kira tentang diagnosis dan terapi. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam pembahasan fakta dan mitos di sekitar penyakit rematik autoimun nih, Dok. Yang pertama adalah terkait dengan statement yang paling sering di masyarakat, ini juga sering datang ke kita, semua nyeri sendi itu pasti karena asam urat. Menurut dokter gimana, Dok? Ya, pasti itu mitos ya. Karena tadi kita sudah cerita, penyakit rematik sebagian besar adalah nyeri sendi. Padahal penyakit rematik itu penyebabnya banyak. Bisa asam urat, bisa infeksi, bahkan bisa cedera. Dan jangan lupa tadi autoimun yang cukup banyak tadi gitu. Jadi jangan diremehkan juga, ini karena asam urat gitu. Bahkan Dokter Abi ini masih sering. Kalau nyeri sendi, kemudian periksa asam uratnya tinggi. Belum tentu karena asam urat meskipun asam uratnya tinggi. Ini suka jadi kambing hitam nih asam urat. Karena sebagian besar orang dengan asam urat tinggi itu ternyata malah tidak punya nyeri sendi. Keluhan ya, Dok ya? Kita harus evaluasi nih nyeri sendinya benar karena asam urat atau karena sebab yang lain gitu. Jadi itu tadi mitos itu kali. Iya. Kalau gitu terkait dengan asam urat yang kedua, Dok, ini mitos yang paling terkenal sebenarnya di masyarakat nih. Asam urat apakah dikaitkan dengan intake atau konsumsi sayuran yang berlebih, Dok? Waduh, iya betul. Asam urat itu penyebabnya pada asam urat yang tinggi ya, pasien-pasien dengan asam urat yang tinggi, atau kita nyebutnya kalau sudah ada radang sendi kita sebut sebagai gout gitu ya. Pada umumnya bukan variabel makanan yang paling dominan. Mereka itu ada problem di mana tubuhnya, metabolisme asam urat dalam tubuhnya itu terganggu. Sehingga tidak bisa mengontrol kadar asam urat itu di rentang normal gitu ya. Jadi akan berlebihan terus. Atau gangguan pembuangan, misalnya gangguan pada pembuangan di ginjal. Jadi bukan makanan. Para ahli mengatakan bahwa sebenarnya pada pasien-pasien itu komposisi atau peran dari makanan itu hanya kira-kira 20-25% gitu. Betul harus diet. Tentu akan memperburuk kalau tidak diet yang rendah purin. Tapi tidak serta-merta itu jadi penyebab satu-satunya. Karena banyak juga ternyata Dokter Abi, Dok saya nggak mau berobat deh, saya kontrol dengan diet saja gitu. Nggak bisa, pada umumnya kalau sudah ada radang di sendi atau ada batu di saluran kencing, kita harus kontrol itu dengan obat-obatan untuk mengontrol metabolismenya. Nggak hanya cukup dengan diet saja gitu, nggak cukup. Lalu kita masuk ke fakta atau mitos yang ketiga, yaitu kekakuan sendi pagi hari adalah hal yang biasa, Dok. Tadi sempat kita singgung bahwa kekakuan yang menjadi tanda dari artritis atau radang sendi, termasuk yang autoimun, itu berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang. Jadi nggak boleh diabaikan. Tapi memang betul, itu kalau kekakuannya lebih, kita ngasih batas kira-kira 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, tolong jangan abaikan. Harus aware untuk segera datang ke dokter. Tapi kalau kurang dari 30 menit, pada orang dengan usia yang produktif, usia lanjut, misalnya karena pengapuran gitu, itu bisa memang mengalami kekakuan. Tapi biasanya dalam hitungan menit dia akan membaik, ya, tidak akan berkepanjangan. Jadi kekakuan yang sangat singkat, ya, apalagi pada usia yang sudah
tua itu mungkin proses degeneratif dengan penuaannya, tapi kalau sudah lebih dari 30 menit itu harus dicurigai atau dievaluasi lebih lanjut gitu. Nah, ini terkait dengan statement berikutnya, yaitu apakah rematik autoimun ini hanya menyerang lansia saja, Dok? Ya, pasti jawabannya tidak ya. Ya. Kita sebutkan tadi bahkan dari bayi baru lahir pun ada potensi itu. Ya, balita-balita itu ada yang nyeri sendi loh Dokter Abi ya. Cuma mungkin nggak bisa ngomong saja saya nyeri sendi gitu. Tapi banyak yang kemudian dilaporkan oleh teman-teman dokter anak, mereka itu gelisah, nggak bisa tidur karena ternyata nyeri gitu ya. Dan itu adalah penyakit rematik. Oleh karena itu mungkin kita senang saat ini teman-teman sejawat dokter anak sudah sangat banyak yang mulai mempelajari penyakit rematik. Kalau kita kan basicnya dokter penyakit dalam yang harus menangani pasien dewasa gitu ya. Nah, untuk yang anak-anak ini nanti dokter anak yang memang mendalami lagi untuk ilmu reumatologinya. Itu sudah cukup banyak di Indonesia saat ini. Oke, lanjut ya Dok ya. Kita terkait dengan statement berikutnya, apakah penyakit autoimun itu dapat menyerang organ lain, Dok? Selain tadi kita bahas Betul. nyeri sendi ya. misalnya. Yang kita sebutkan tadi nyeri sendi itu keluhan yang paling sering gitu ya. Tapi bukan berarti hanya sendi. Yang paling klasik kalau pernah dengar tentang penyakit lupus, itu adalah salah satu penyakit rematik autoimun yang bisa menyerang, kalau saya selalu menyebut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Mulai dari rambutnya, kulitnya, pembuluh darahnya, matanya, bahkan mulutnya, jantung, paru-paru semua bisa. Tidak usah terlalu takut karena tidak semua juga orang dengan salah satu penyakit autoimun kemudian akan kena organ yang banyak jumlahnya gitu ya. Yang penting kita harus cepat menegakkan diagnosis, cepat dikontrol penyakitnya. Meskipun tidak sembuh, tapi paling tidak kita berharap tidak menimbulkan kerusakan organ-organ yang kita sebutkan tadi, gitu ya. Jadi selain sendi memang bisa menyerang organ-organ lain ya Dok ya, walaupun tidak semua jenis penyakit itu sama ya. Betul, ya sangat beragam. Oke, sekarang yang terakhir Dok, penderita rematik tidak boleh berolahraga, apakah fakta atau mitos? Kalau lagi meradang hebat, ya mungkin ya kita harus membatasi aktivitas bahkan, tapi ketika keluhan itu sudah berkurang, tentu tidak. Dia harus bisa segera kembali aktif, karena kalau nggak segera aktif sebelum terkontrol 100% pun semua akan kaku Dokter Abi. Jadi mungkin sesegera mungkin aktif lagi dan kemudian mulai olahraga ringan yang intensitasnya meningkat. Jangan sampai kebiasaan olahraga yang sebelum sakit itu dikerjakan itu hilang ketika kita sakit. Kita segera kembali lagi mobilisasinya, termasuk exercise-nya, tapi harus meningkat bertahap. Tentu kita perlu segera mengontrol nyerinya kalau misalnya nyeri sendi. Karena kalau nyerinya kita biarkan berbulan-bulan, udah pasti orangnya itu akan nanti ototnya jadi tambah lemah, kemudian kebiasaan yang tadinya rajin olahraga kemudian jadi hilang. Itu yang kadang-kadang susah mengembalikan lagi. Jadi harus segera dikontrol nyerinya sehingga bisa aktif kembali. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rudi. Tadi kita udah berbicara A sampai Z nih Dok tentang nyeri sendi. Tapi sebagai penutup Dok, apa pesan dokter untuk Sobat Sehat RSCM yang mungkin sering mengalami nyeri sendi nih Dok? Ya, kita tadi sudah diskusi tentang berbagai nyeri sendi ya. Mungkin kalau misalnya nyeri sendinya itu berhubungan dengan satu kondisi yang tidak berbahaya ya, misalnya tadi cedera yang ringan ya, kemudian aktivitas yang terlalu berlebihan gitu, biasanya akan membaik ketika kita istirahatkan atau menggunakan obat-obat nyeri yang ringan bahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dikontrol dengan obat-obatan itu, atau dari awal memang kita temukan kondisi nyeri yang disertai bengkak, merah, gangguan fungsi, hangat gitu ya di sendi-sendinya, apalagi sendinya banyak dan itu berlangsung cukup panjang, sebaiknya cepat ke dokter agar tidak terlambat dalam mengontrol penyakitnya dan menimbulkan komplikasi ya di organ-organ yang lain tadi. Baik. Mungkin itu Dokter Abi. Terima kasih Dokter Rudi atas penjelasannya yang membuka wawasan kepada kita. Nyeri pada berbagai sendi yang berlangsung lama tidak boleh dianggap sepele. Semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin baik kualitas hidup pasien. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat. Terima kasih ya Dok.